Anak ini udah sunat belum? Pertanyaan sulit ya. Sudah, Dok. Sudah sunat? Oke. Sudah. Berarti kemungkinan besar ini gangguan hormonal kalau dia gosok-gosok penis tiap Iya, hari. Dok. Pernah kemarin itu sudah kami berikan buat yang oil hormonal, yang buat menurunkan hormonnya, tapi kurang, Dokter. Oke, kalau gitu kamu lakukan terapi khusus saja. Terapi khusus untuk hormonal. Jadi kalau memang anak-anak yang usianya lebih gede, seperti biasa tiap 2 minggu sekali ya kita harus kerjakan terapi menurunkan testosteron. Ya kan, daripada perilakunya mengganggu ya juga orang tuanya juga gak suka kan kalau lihat anaknya kayak gini tiap hari. Jadi oil hanya membantu, tapi tiap 2 minggu sekali kalian bisa lakukan terapi untuk menurunkan hormonalnya ini. Atau kalau orang tuanya setuju, dilakukan terapi yang spesial ya setiap 2 minggu sekali, tadi yang dilakukan seminggunya 2 kali. Yang sekali untuk terapi programnya dia, yang sekali khusus untuk menurunkan hormonalnya ini. Ya, ini yang harus kalian lakukan. Ya dikasih saran yang mudah-mudahan mereka mendengarkan juga lah ya. Jadi kalau misalnya terapi ya, minggu pertama terapi program, minggu kedua terapi program, tapi ada 1 hari yang kita tambahkan di luar yang program tadi terapi untuk hormonal, misalnya di minggu genap. Minggu ganjil lagi terapi program lagi sekali seminggu. Minggu keempatnya lagi kita bisa terapi program pagi. Yang saya penasaran ingin nanya sama kalian, ya mau nggak apa-apa nambah terapi katanya ya. Yang mau saya tanyakan ke kalian sebetulnya ya, ini sebenarnya cukup baik karena ini ya. Setelah lihat ya di akhir bulan terakhir itu sudah cukup bagus ya, bisa sampai 25, 28, semuanya oke ya. Kira-kira masalah perilaku yang sangat mengganggu itu yang mana? Apa yang kalian sampaikan ini, yang masih sensitif sama suaranya tadi? Iya, Yang Dok, ini sudah masalah hipersensori. Ini kalau pas keluar ya. Waktu keluar aja, Dok. Lebih sering tuh waktu ke mall, ke restoran atau ke taman bermain kayak gitu kan ada musiknya yang mengiringi kan, Dok. Nah, itu sering nutup telinga Rafael, Dokter. Oke. Ini gini Neng, kalau memang perilakunya itu menurut kita, menurut hasil analisa tensor nanti ternyata sebetulnya tidak ada problem, ini cuma hipersensori, ya kalau cuma hipersensori aja, kamu sudah boleh melakukan terapi buka blok loh ini. Karena kan nilainya udah kecil semua nih, bahasa udah kecil, sosialisasi udah kecil, sensori udah kecil, perilakunya juga masalah hipersensori, ya hipersensori kalau kamu buka blok kan mestinya juga kena ini, bisa selesai masalahnya ini. Coba nanti kamu lakukan analisa tensor, kira-kira bisa nggak kita kerjakan? Kalau seandainya pada saat dia terapi, kamu cek dengan analisa tensor ini bisa dikerjakan, kerjakan aja, karena hasilnya sangat luar biasa. Ya. Ini mungkin bisa selesai cepat. Tinggal sedikit ini masalahnya. Oke. Yang lainnya juga gampang kok ini. Gampang sekali, membau ludah ya juga kita tahu ya, hipersensori. Saya juga ingin tahu hormonal, ini khas lah ya, khas anak-anak yang sudah akil balik. Oke. Jadi untuk sensitif suaranya tuh lebih ke terapi hipersensorinya ya, Dok, nggak usah khusus yang buka blok telinga atau gimana? Ini nanti kalau kamu benerin ya di daerah temporal ya, kemungkinan besar bener sendiri kok. Coba kamu nanti lakukan urutan yang seperti standar biasa kita lakukan ya, dari blok anatomi ya, dari atas ke bawah. Paling nanti ketemu gangguannya di temporal. Begitu temporal kamu balancing, biasanya masalahnya selesai. Terus nanti yang ingat ya, yang tadi pagi kita diskusi sama kalian ya, masih ingat ya yang kasusnya anak Bali tadi ya. Aku nggak bisa nyebutin namanya karena nggak perlu minta izin di Bali ya, yang tadi pagi kita bahas ya, yang sama Ode ya. Nah, itu mungkin nanti kita minta bantuan Mr. GB ya untuk buatin channel 2-nya yang homeopati. Ini termasuk yang oke lah menurut kita ya, ya progresnya lumayan banyak. Oke. Apalagi yang mau kalian tanyakan? So far so good lah. Sudah waktunya ini kita kerjakan blok kepala. Oke, maminya sudah sunat, mau terapi nggak apa-apa ya. Terima kasih ya orang tuanya Rafael ya, karena ini memang kurang dikit lagi kok ya. Kita sih optimis ya, kita optimis bisa lah. Anak-anak kita sanggup.
Ini Rafael Luther ini terapinya jarak jauh, Dok, semenjak pandemi. Nggak apa-apa, nanti kalau memang kamu butuh mereka datang, kalau seandainya dianalisa tensor butuh datang, mungkin tinggal dikomunikasikan kepada orang tuanya. Ya, kadang-kadang kan ya masih bisa lah kalau kita kejar seperti itu. Kalau seandainya nggak bisa, kamu cari pakai trik yang kita ajarkan kemarin. Apakah kita bisa pakai ya foto, pakai macam-macam ya untuk mengakses ya informasinya. Wih, maminya ngomong kalau suruh datang siap tuh, ayo. Maminya siap tuh, ayo. Ya. Aku ngintip ada tulisannya, kalau suruh datang saya siap. Oh, iyalah, aku juga gitu ya, asal anakku progres ya, aku akan mati-matian datang ya. Oke, good. Terima kasih, Ibu. Oke, Neng. Kayaknya bisa lanjut ya, kita udah selesai. Yuk. Selanjutnya, Dokter. Ya. Umurnya 6 tahun. Untuk suplemennya saat ini yang dikonsumsi Symbiose Super 1 pagi 2 malam. Nutrakernya ini 5-6 kapsul per hari. Aksanya 2x1, seratnya 2x1, sama VD Supernya 2x1, dan vitamin K 1x1. Untuk DMR-nya sudah pernah konsumsi sebanyak 2 kali. Untuk positifnya sekarang dia tambah cerdas walaupun sedikit. Terus naik sepeda juga sudah bisa ngerem. Untuk pipisnya sudah bisa 99% ke kamar mandi sendiri. Sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar walaupun sepertinya menghafal. Untuk menirukan kata 90% mau. Sudah bisa meniup lilin. Terus labeling sudah sangat banyak kemajuan, mampu menirukan gerakan, dada dan kisbay sudah konsisten mau melakukan. Terus menyedot minuman pakai sedotan, mainan memancing ikan sudah jago. Untuk negatifnya, Dokter, kadang masih suka tertawa-tawa sendiri tanpa sebab apa. Terus untuk materi baru atau dia belum bisa, kadang emosinya naik-naik. Terus kadang juga suka ngoceh, Dokter. Jadi kalau ngocehnya muncul itu fokusnya teralihkan, Dok. Gitu. Untuk BAB-nya ini masih belum bisa di toilet, Dokter. Oke. Lalu hasil analisamu apa? Untuk Krui ini Dok, apa namanya, dysbiosis. Dysbiosis, oke. Penyebab dysbiosisnya apa yang dominan? Parasit sama jamur, Dok. Parasit sama jamur. Oke. Terus sana juga menjalankan program otak juga, Dok. Setuju sekali. Jadi mulai buka blok otak. Ya, saya setuju. Nilainya menunjukkan memang sudah waktunya, karena perilakunya sudah sangat-sangat rendah nilainya. Setuju. Kemudian apa lagi? Sama cek dopamin juga, Dok. Oke. Neurotransmitternya masih butuh dia? Iya. Oksitosin? Oksitosin enggak, Dok. Dopamin aja. Menarik ya, dopamin aja. Asetilkolin sama si itu norepinefrin? Asetilkolin ya, norepinefrin. Oke. Jadi ini mau kamu kasih program fokus. Oke, good. Cocok. Oke, sejalan ya. Oke. Apalagi yang jadi masalah? Sama itu, Dokter, apa untuk program verbalnya? Fokus ke 4 buka blog itu, Dok. Oke. Agree, jalankan. Lakukan dulu, nanti pakai analisa tensor ya. Kamu cari yang mau dikerjakan dulu yang mana. Kebutuhan nutrisinya tak rasa udah cukup ya. Dia cukup banyak nutrisinya. Kamu coba cek dah. Apakah biostratnya perlu ditambah? Ya, biostratnya kan masih 2x1 tuh. Coba apakah dia perlu ditambah nggak biostratnya? Karena tak lihat suplementasi otaknya sudah oke, ya. Tapi progres di tempatnya di suplementasi di otaknya bahasa sosial sensorinya belum optimal tak lihat ya. Oke, mungkin ini gangguannya di
hardware. Oke. Oke. You do a good job lah ya. Ya, udah bener. Oke. Boleh lanjut. Lanjut ya, dokter. Ya. Fatia, dok. Dokter mengikuti terapi BIKOM. Baru jalan ke program alergi. Baru mulai ya ini ya. Oke. Ya. Untuk suplemennya ini 1 Aksa 1 pagi, Simbio 2 pagi, Nutrakernya 3 tiap makan besar, kadang 1, terus Biostratnya pagi 2 sore, Prof D-nya 2 pagi 2 sore, untuk ESO-nya dipakai sore hari. Untuk positifnya ini fokusnya seperti lebih baik, tapi kadang juga masih naik turun. BAB-nya juga besar. Terus untuk aktivitasnya ini sudah banyak melakukan sendiri, hanya kurang inisiatifnya saja. Mampu menirukan lagu dalam bahasa Inggris. Komunikasi sudah banyak mengungkapkan, namun cenderung emosi karena ortu sering menginstruksi, karena kalau nggak diingatkan itu lebih suka menonton, seperti itu. Terus untuk karena nggak punya inisiatif tadi kan. Ya. Untuk negatifnya ini bahasa komunikasinya masih kurang luas. Kurang inisiatif atau dan imajinasi, masih harus banyak belajar untuk kognitifnya dan life skill. Ke dokter mata kemarin hasilnya silinder saat melihat mata bagian kiri tampak juling. Jam tidurnya masih di atas jam 10, dok, dan bau badannya juga masih ada, bau badan. Oke, yang namanya masih baru ya, kita masih tahu. Oke, berarti ini PR-mu yang masih utama. Apa hasil pemeriksaanmu? Apa yang mau kamu lakukan? Ini awal ini. Gimana? Rencana lanjut dulu, dok, terapi alerginya. Sebentar, suaramu agak putus-putus. Sama cek disbiosis juga karena masih ada bau badan. Kamu cek disbiosis, sebelumnya apa? Rencana, ya, lanjut terapi alergi. Jadi ini cek kembali. Masih minta terapi alergi? Iya. Oke. Terus? Jadi yang berikutnya? Cek kembali 7 ampul itu, dok. Ya, oke. Fenol, food aditif itu. Oke. Ini anak nggak diet kan? Anak nggak diet kayak? Oke, anak nggak diet ini. Oke, good. Terus? Disbiosis tadi aku pengen dengar lebih lanjut karena dosisin bionya kayaknya kurang. Iya, dokter. Kayaknya dosisnya kurang ini ya. Pagi dan masih ada bau badan, kayaknya kurang ini. Ya, dosisnya kurang. Kamu udah cek hormonal, testosteronnya gimana? Ini cewek tapi testosteron punya loh. Cek testosteron. Ya. Iya, dok. Jangan nanti lupa kita kalau cewek enggak punya testosteron. Hati-hati, jangan-jangan testosteronnya tinggi. Apalagi kalau dia ketombean. Ketombean enggak? Enggak ketahuan ya, pakai itu hijab. Ini dokter, jarak jauh, dokter. Oke, berarti orang tuanya nanti kamu tanya ada ini enggak? Ada apa? Ada ketombe enggak? Ada ini enggak? Oke. Terus hasil pemeriksaanmu yang lain apalagi yang masih dibutuhkan untuk membantu di sosialisasi, di sensori? Ini, dok, apa namanya, dopamin. Neurotransmitter ya masih ya? Iya, Oke, good. Oke. Rasa cuma gitu, ini pasien baru kok ya. Jadi ya memang masih banyak pengembangannya, masih banyak yang kita lakukan. Jadi dari analisa tensor memang dibutuhkan baru terapi alergi dulu ya. Ya oke lah, agak sabar ya ibunya ya. Tolong dicek di perilakunya dia ya, di perilakunya yang naik ini kira-kira dari faktor yang mana. Kalau dari brain alergi karena makanan, ya berarti kemungkinan besar nutrakernya harus kita atur. Dari maminya bilang anaknya enggak ketombean. Oke. Anaknya enggak ketombean loh. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, kamu kan bisa cek pakai analisa tensor. Maminya cuma konfirmasi. Oke. Next ya. Oke. Maminya Gasa telat katanya ini. Dengerin Gasa. Masa kita suruh ngulang?
Ya nanti nonton rekaman aja lah ya. Oke.